Nah, selain tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Roni, ada lagi nih Pak Roni pertanyaan yang paling banyak juga ditanya oleh teman-teman yang ada di rumah nih Pak Roni. Ya. Nih Pak Roni, banyak sekali teman-teman sobat tani yang ada di rumah bertanya, tanamannya terkena wabah atau terkena penyakit, apa sih peranan dari BioBOS Step 1 dan BioBOS ini terhadap kondisi tersebut, dan apakah bisa kedua produk ini kita kombinasikan untuk pencegahan atau dalam pengoptimalan pengendaliannya seperti itu Pak Roni. Boleh dijelaskan dong dengan teman-teman yang ada di rumah. Baik, jadi begini Pak Angga, dengan penggunaan BioBOS Step 1 dan BioBOS ini itu berfungsi untuk pencegahan, artinya preventif ya. Dari awal pengolahan tanah kita sudah anjurkan menggunakan BioBOS Step 1 dan BioBOS. Nah, itu dari tahap pengolahan tanah. Untuk apa? Untuk menghindari virus-virus, bakteri-bakteri yang merugikan ya, residu-residu pestisida, residu-residu dari herbisida ya. Nah, itu biar terurai dulu oleh kinerja dari bakteri yang ada di dalam BioBOS. Itu tahap awal sebelum penanaman. Ya, ini harus diketahui dulu. Nah, yang kedua adalah, nah ini bisa mengatasi ya penyakit tanaman yang berasal dari jamur. Ya, nah biasanya itu datangnya dari mana? Dari pupuk kandang. Ya, pupuk kandang petani itu kadang-kadang suka lengah. Ya, tanpa difermentasi dulu dari kandang langsung diberikan kepada tanaman. Nah, sehingga jamur-jamur yang terbawa dari hewan tersebut itu akan tumbuh di sekitar batang tanaman atau akar tanaman. Nah, itu yang akan mengakibatkan tanaman hingga berjamur. Ya. Nah, penyakit-penyakit seperti itu kan harus dicegah. Tapi rata-rata petani itu tahu setelah terjadi gejala. Ya, itu masalahnya. Nah, ini yang harus kita hadapi adalah bagaimana caranya si petani ini bisa mencegah dulu. Tapi dengan apa? Seperti itu. Kalau kita semprot kimia lagi juga nggak mungkin ya. Jadi kotoran hewan itu sebelum kita berikan kepada tanaman atau ke tanah ya untuk penyubur itu harus difermentasi dulu dengan menggunakan BioBOS. Oh, oke. Ya. Nah, ini difermentasi dulu selama 2 minggu. Setelah dingin baru bisa diaplikasikan untuk tanaman. Nah, biasanya banyak petani-petani cabai terutama ya. Petani-petani cabai itu dia pakai pupuk ayam, pakai pupuk itu tanpa harus difermentasi. Nah, sehingga itu mengakibatkan cabai itu banyak penyakit akhirnya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini sudah mewabah? Betul. Ya, jadi tanaman ini sudah terkena penyakit. Itu harus diatasi memang dengan pestisida. Ya, dengan pestisida itu harus diobati dengan seperti itu karena ini sudah terjadi ya. Artinya untuk menghalau hama tersebut yang sudah ada di dalam tanaman tersebut. Nah, tapi jangan lupa juga dengan penggunaan pestisida ini juga harus ya bagi para petani ini atau bagi mitra-mitra Keling ini harus menggunakan BioBOS. Kenapa? Supaya residu pestisida tadi tidak mempengaruhi ke tanaman atau ke tanah. Ya, terutama ke akar. Ini yang akan menjadi masalah nanti setelah pasca panen, Pak. Oke. Gitu. Banyak produk-produk kita tidak diterima oleh pasar, ya, terutama pasar-pasar organik maupun ekspor, ya, karena masih terkontaminan adanya residu pestisida atau residu kimia. Bahan kimia. Nah, itu akan bisa diuraikan dengan menggunakan BioBOS. Jadi tidak masalah mau pakai pestisida apapun, ya, yang cocok untuk tanaman tersebut asal bersamaan dengan menggunakan BioBOS. Dikasih jeda penggunaannya atau dikasih jeda? Dikasih jeda. Biar efektif dulu. Oke. Pestisida dulu diberikan. Nah, 3 hari kemudian baru gunakan aplikasi BioBOS-nya gitu. Jadi itu ya. Supaya apa? Supaya tadi terurai ya. Jadi residu-residu yang jatuh ke tanah, ya, sisa-sisa pestisida yang jatuh ke tanah itu tidak menjadi residu di dalam tanah. Jadi tidak merusak yang namanya mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, jadi itu ya buat sobat tani dimanapun berada, pencegahan itu lebih penting ternyata ya. Betul ya Pak Roni ya. Gunakan BioBOS Step 1 dan BioBOS. Ya, karena pada saat pada saat lahan ini sudah bagus, maka semua bakteri atau jamur-jamur jahat ini juga nggak akan berkembang biak. Apalagi jika sobat tani yang menggunakan pupuk dari kotoran dari kandang segala macam. Nah, itu juga harus difermentasi terlebih dahulu nih dengan BioBOS gitu kan ya, biar zat-zat atau yang
Residu-residu jamur-jamur yang jahat itu Ya. tidak membuat penyakit Betul. untuk tanamannya. Ya. Dan jika sudah terjadi, boleh kok menggunakan pestisida. Cuman untuk mengikat dan menguraikan atau mendetoks zat-zat kimia tersebut agar lahannya tetap subur maksimal, gunakan juga Biobos-nya. Gitu ya, Ya, Pak Roni ya. betul. Oke, terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya Amin. yang sudah Amin. sampaikan. Pastinya bermanfaat dong untuk sobat tani yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.